terus aku kan pindah ke Bali. Nah di Bali itu lebih yang kayak komunitasnya lebih bisa diandalkan untuk buat ngajarin gitulah. Jadi kayak baru setelah di Bali baru mulai aktif belajar macam-macam gitu. Dulu mah taunya kayak dulu bahkan belinya aja susah banget. Aku udah gimana ya dulu belinya? Kayaknya dulu belinya pakai PayPal gitu deh. PayPal terus dikirim ke website random. Oh, zaman-zaman random banget. zaman-zaman wallet Bitcoin masih kaku ya. Iya, zaman-zaman masih susah banget lah kalau di Indo. Aku bahkan waktu itu kayak tahu Indodax, cuman kayak kan itu pakai order book gitu ya. Jadi kayak aku nggak ngerti gitu loh. Kayak itu harus digimanain. Oh, jadi kayak ada order book, kayak apa sih, kayak ada stop limit gitu-gituan market gitu. Nah, itu kan kalau misalnya beginner kan kayak, nah ini apaan gitu. Taunya mah kayak ya udah beli aja pakai kredit card atau apa gitu kan. Itu lebih gampang. Cuman kayak ya udah setelah itu baru kayak diajarin sama orang yang udah bisa baru kayak oh jadi gini dong. Ya udah gitu deh. Yang gue ingat banget itu dulu Indodex tuh 2017-18 tuh ngebug banget gitu loh. Jadi gue dulu pernah kayak iya, jadi kayak pernah beli karena gue dulu trading XRP. Jadi gue trading XRP itu dari 2018 gue beli itu 2018 awal sampai 2019 gitu kan. Gue inget banget tuh udah pada jatuh semua kan. Dan itu terus jadi gue beli nih dulu kan kayak OVO dulu belum bisa connect Indodex deh. Jadi benar-benar harus pakai kartu debit kan. Kirim debit aja potongannya juga udah lumayan gede gitu loh. Cuma kirim 100.000 potongannya goceng gitu kan. Waduh. Iya, terus habis itu pas beli kan dulu kan nggak ngerti ya kalau namanya pertama kali belajar trading, cuma taunya buy low sell high gitu kan. Nah, buy high sell low. Nah itu DJ-nya sih. You pick until you're rich ya. Iya. Degenerate ya gitu ya. Iya, jadi lucu gitu loh kayak tiba-tiba pas beli lagi XRP pakai uang 95.000 itu yang udah termasuk potongan fee, kok kepotong lagi, ternyata ada market makernya gitu. Nah di situ baru belajar sih. Wah. Iya. Itu tahun 2017 ya? 17 18. 18 awal. Oke, ya. Itu aku juga bingung deh kayak waktu itu tuh aku dengernya ya paling kayak seliweran orang-orang kan ngobrolin gitu kan. Oh ya ini Bitcoin 20.000 gitu kan. Oh, mungkin udah saatnya masuk. Ternyata jatuh. At the top banget. Parah. I mean like it's even worse than me gitu loh. And I thought I was bad. Beli kripto beli Bitcoin pas sebelum COVID crash. Waduh. Beli 4 juta, beli Bitcoin 4 juta ya. Terus besokannya turun. Anjir, itu gue ini sih. Gue tuh pas itu gue belajar pakai MakerDAO. Tau nggak MakerDAO? Tahu. Yang bikin DAI itu. Terus kan itu nge-lock Ethereum kan, terus dapet DAI. Nah itu tuh kayak seminggu sebelum dia crash lah pokoknya. Terus kayak tau-tau kayak waktu crash tuh keluar warningnya gitu kan kayak you should put more Ethereum as collateral gitu terus kayak atau enggak liquidated ini terus kayak terus the whole Ethereum blockchain kan pada yang kayak congested gitu kan jadi kayak ya udah ke liquidate. Sedih. Wah tuh lumayan tuh Ethereum liquidate. Parah. Kalau gua pas zaman itu lagi kan masih kayak $200 apa. Oh iya, tapi $200 Ethereum gitu loh. Iya. Jadi kayak sekarang $2.000. Imam, remember when you wasted 6 Ethereum? Iya, jadi gue dulu pernah bakar 6 Ethereum. Ini real story buat main yield farming. Dulu yield farming itu kan cuma yang paling legit itu kan Yearn Finance kan. Ya kan? YFI. Nah, dan menurut gua kan YFI itu kayak
rata-rata gas fee bubble pada tahun 2019 gitu kan gara-gara wifi masih baru launching kan. Kayak masih kayak vaultingnya tuh masih dikit gitu loh. Token-token yang bisa di vaulting, lo nge-stake di situ. Nah, itu gue untuk mindahin cari APR paling bagus, itu gue bakar gas fee-nya. Bakar gas fee-nya kencang banget di situ. Dan 6S banget. Iya, 6 ETH. Jadi 6 ETH itu nggak langsung dalam sehari sih. Jadi kayak seminggu itu. Jadi gue dulu punya kayak hampir ya kayak 6 Ethereum itu 3 ETH-nya buat gas fee, terus 3 ETH-nya lagi tuh buat vaulting pindah gitu. Tapi ujung-ujungnya kebakar sama gas fee juga, jadi habis. It's like $13,000, man. Iya, tapi saat itu harganya 400 kalau nggak salah ya, 2019 kan ya? Iya. Jadi gue pikir $400, ya udahlah, gue juga masih kerja kan gitu. Tetap aja lah. Dulu gue paling mainnya kayak compound gitu sih 2019. Belum ngerti gue kayak wifi gitu-gitu. Iya. Makhluk telat nih. Tapi ini sih simulasi DeFi dulu gue kalau pingin hemat kantong mental miskin gitu kan, nyobanya ke Tron. Jadi dulu gue pakai Clever main DeFi-nya Tron dulu, pakai ini Just Landing. Ya mirip kayak MakerDAO-nya di Tron gitu deh. Nah iya, kalau tapi kayak Tron kurang berkembang sih sampai sekarang kayaknya. Bukan kurang berkembang sih, proyeknya benernya banyak banget. Cuma karena kalau di mentality orang-orang Eropa, US tuh nganggep Justin Sun itu tukang scam gitu loh. Jadinya image-nya jelek. Oke. Iya. Jadi karena Justin Sun kan dulu pernah nge-shield kan, kayak nge-shield, token gua Tron nih jadi layer 2 solution nih buat Ethereum, karena Ethereum kan sempat bubble juga kan gas fee setelah market crash kan 2018 tuh. Nah, terus habis itu dia diajak mabok. Gue inget banget waktu itu dia di New York diajak mabok sama salah satu timnya Ethereum gitu. Terus habis itu pas dia lagi mabok ditanya, Tron tuh token apa sih? Terus dia karena mabuk jawabnya, Tron is the best shit coin. Dan gara-gara itu dah intinya. Aduh, sedih banget. Kayaknya sengaja itu menurut gua. I mean like, judging from your story itu bener-bener kayak deliberate nggak sih? Kayak mungkin it's not just him being drunk. Kayaknya dikasih some kind of powder whatever. Dikasih pil. dikasih poison. Iya. Pil koplo sih. Ya biar Vitaliknya ngiri kan, nggak terima gitu kan. Tapi emang kayak komunitasnya lumayan kayak gitu banget sih orang-orangnya. Kayak kemarin tuh BSC tuh bahkan kayak ada AMM baru namanya Slave Finance. Terus kayak ini kelihatan banget sih yang bikin tuh orang Ethereum gitu, kayak ini gue develop namanya Slave Finance. Terus kayak itu tuh kayak ofensif banget gitu kan. Terus kayak dia tuh nge-tweet pokoknya kalau misalnya kalau misalnya ini project ini ditarik kayak nggak boleh beroperasi di BSC, itu berarti kayak centralized gitu. Cuman kayak just to make that point mereka tuh bikin sesuatu yang ofensif gitu, kayak ngapain sih lo? Iya, tapi sebenarnya gini sih, menurut gua TBH ya, crypto financial planning gua sama Feral hancur gara-gara BSC launching. Karena kita nggak expect gitu. Apa emang? Karena kalau dulu kan gua sama Feral tuh kan invest gede-gedean banget di Tezos. Iya. Gua Tezos, ada Tezos, terus ya kalau Feral mungkin Tezos Sportonya nggak sebanyak gua lah, variasi koinnya lah. Dia lebih fokus kayak sedikit koin. Kalau gua dulu banyak banget, ada Tezos, Tron gua punya, terus gua dulu sempat punya Uni dan nyeselnya gua jual pas harga cuma $10, tai banget gitu. Iya. Terus habis itu dulu kita gua semua juga mengenal cerita tersebut.
Iya. Dan dulu menurut gua tuh BNB token, koin BNB tuh shit. Dulu gua mikirnya kayak ini cuma coin exchange doang gitu. Tapi pas Binance kayak 2 tahun terakhir tiba-tiba fiturnya meledak segala macem, shit gitu udah mati gua. Wah. Same story with KuCoin. Sama kok, gua ada 100 KCS kan, beli pas waktu 0,00 berapa gitu, 0,0 berapa dolar gitu. Sekarang udah hit udah hit $1, regret is real, parah banget. Oh my god. KCS, gue nggak pernah sih pakai KuCoin. KCS itu lebih tepatnya kayak Binance, but it's not as good karena gimana ya? It's like buggy, it's like very very buggy. Nah, kayak Binance di Kopas, terus isi koinnya tuh banyak koin-koin shady gitu. Oh. Lebih tepatnya kayak gini. Hey, can I copy your homework? Oh sure, just make sure that the teacher don't find out. Oke, gitu lah jadi KuCoin. Iya. Tapi KuCoin tuh kantornya di SG loh, di Singapura. Oh. That's Chinese. Iya. Banyak banget produk kripto tuh dari Singapura. Bahkan Justin Sun sendiri aja founder Retron itu kan tinggalnya di SG. Iya, kayak gitu. Oke. Gue taunya yang dari Singapura PancakeSwap. Zilliqa. Iya, Zilliqa. Terus Harmony juga Singapura kan, Stevenson tinggalnya. Oh, oke. Ini tim Harmony nih, gua sama Mega nih. Tim Harmony. Iya. Tapi nggak nggak kemana-mana, lagi konsolidate doang. Gue bukan lihat marketnya sih, karena gue kan juga punya launching NFT kan. Gue punya community musik label juga. Gue upload musik gue di NFT buat dia dijual sih basically. Nah dulu gue nyoba Rarible, pingin tes doang upload. Gue bakar setengah ETH dong buat upload satu NFT. Wah, gue langsung ngomong nih sama Vero. Gue dengernya nangis. Iya, gue sama Vero langsung kayak, anjing banget nih Rel. Tunggu dulu deh, cari platform yang pas gitu. Terus lihat tuh ketemu tuh di mana, di hit at Nang ya? Yang itu Tezos kan ya? Itu NFT Tezos. Terus Da Vinci yang Harmony NFT-nya Harmony. Ini enak asli kosannya ke gua gitu. Ngomongin NFT terus. Harmony, Da Vinci, Rarible gini. Jadi pusing sumpah. Tapi yang namanya juga nih bocah punya community label kan. So, just gotta put up with it. Oh iya, tapi Mega kan sering banget nih nge-shield project BSC gitu kan. Di story IG-nya nih. Kira-kira kisah-kisah hidupnya di BSC gimana nih, kisah cinta dengan BSC? Kisah cinta. Wah, parah sih. Jadi tuh kan di Bali ada namanya crypto Bali Umbrella lah. Jadi tuh pada saat itu dia ada meet up gitu. Terus kan ya meet up itu cowok-cowok semua gitu lah. Terus habis gitu kayak ada salah satu orang tuh bilang kayak, ya have you heard about Binance Smart Chain gitu. Terus gue kayak nggak pernah gitu, kayak coba deh search gitu. Dia mau bikin kayak Ethereum blockchain gitu, bahkan bisa pakai Ethereum address. Terus gue kayak ya udah, gue kayak pulang Google gitu lah, gue Google terus ketemulah itu kayak dia lagi nge-airdrop gitu. Terus gue iseng aja, ya udah kayak gue cobain dah gitu. Terus download Trust Wallet lah buat airdrop itu. Justru ini kayak anak-anak kumburu receh kayak gini. Jadi kayak ya udah FOMO. Jadi gue beli cake kayak berapa ya, paling kayak $50 gitu kali. Terus BNB juga gue beli buat gas doang. Jadi terus setelah itu akhirnya kan udah gue beli cake. Terus kayak ini gue apain ya gitu kan, gue beli ini cuma buat nungguin airdrop doang. Terus dia udah gue coba-coba lah itu PancakeSwap isinya apa. Terus dia kayak waktu itu kan belum banyak nih token-token gitu. Dia cuma ada staking, cuman
bisa dapat trust wallet token, terus bisa dapat cake gitu-gitu kan. Jadi kayak gue pisah aja kayak beberapa Ya gue kayak taruh di farming trust lah wallet ya. token. Itu yang single asset gitu. Jadi kayak terus tapi kayak ya udah kayak selama 3 bulan itu kayak itu dari bulan apa ya, Oktober kalau nggak salah. Pokoknya selama 3 bulan itu ya udah gue tinggalin aja, kayak gue nggak lihat tiap hari apa gimana. Terus pada suatu hari kayak kok harganya naik ya jadi kayak $3 gitu. Terus kayak wah ini ternyata booming gitu, semua orang pada ke BSC. Iya, Terus itu. barulah setelah itu kayak baru aku browsing lagi kayak ada perkembangan apa di BSC gitu. Before you know it, it's love at first sight, right? I know. Terus Tapi- ya udah akhirnya kayak kenapa? Oh, iya lanjut dulu. Gue kira udah. Udah sih, udah. Oh, jadi ini fun story sih. Jadi sebelum gua tahu BSC telat gitu ya. Gua taunya dulu Binance tuh pernah bikin Binance Chain biasa. Kalau kita buka Binance tuh ada BEP2 sama BEP2. BEP. Iya. Nah, yang BEP2 itu dulu tuh di ekosistemnya Cosmos, dia punya di IBS. Nah, ternyata di ekosistem Cosmos nggak laku. Oke. Nah, akhirnya si CZ, gua nggak tahu sih ini CZ atau tim di behind Binance sendiri sih, mutusin akhirnya coba kita di kontes sama Ethereum langsung deh gitu. Nah, ternyata it works gitu loh. Kayak wah, ternyata banyak project Ethereum yang pindah juga kayak Anchor. Anchor tuh salah satu project favorit gue juga sih. Anchor, terus habis itu kayak One Inch, terus habis itu apa tuh yang kalau di project Ethereum kemarin tuh gue lupa. Pokoknya pada pindah ke itu deh, ke BSC. Kalau gue sih mikirnya kayak ini dia tuh juga oportunis sih, karena kayak banyak orang ngeluh soal gas fee-nya Ethereum, terus dia ngelihat kayak oh ya gimana kalau gue bikin yang versi kayak gas fee-nya nggak banyak gitu. Jadi kayak versi rakyat bener jelata. juga karena dia waktu bener kayak gue pertama kali dulu browsing Binance Smart Chain kan gue ketemu kayak artikelnya si Kik gitu ya. Dia bilang kayak why Binance Smart Chain gitu. Terus kayak dia bilang kayak ya imagine like you have a car, either you drive like a bigger car that is like slower and more expensive, or you drive a slightly smaller car that is cheaper and faster. So the choice is obvious gitu. Terus kayak ya udah sejak saat itu gue kayak bener juga ya. Cuman banyak sih orang yang kayak udah Ethereum maxi jadi terus kayak nggak boleh, ini tuh kayak lo jual jiwa lo buat dapet duit. Terus kayak orang yang paling gue benci is Maxis ya, itu Anthony Sassano. Kalau lo tahu di Twitter tuh orang kayak anjing sumpah. I know, si Sassal. Sampai dibikin parodinya sih, saking ngeselin banget. Sama ada YouTuber kripto namanya Chico Crypto, pernah nonton gak sih konten-konten? Iya. Nah, dia tuh kalau si Chico ini dia tuh lebih oportunisnya against China-nya in general. Menurut dia semua produk kripto Cina itu membahayakan privasi kita, bla 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 gitu-gitu loh. Dan tapi he has a point juga sih, karena kan kalau kita lihat model bisnisnya Binance, transparannya si CZ ngomong apa gitu di Twitter, dia tuh kayak ada satu titik di mana kita nanya misalnya, contoh kan mereka tuh punya savings kan, Binance savings, gua sama Ferrol juga pakai. Nah ditanya ini muterin duitnya bisa dapat stable APR 6%, lu naruh stable coin lu di sana gitu kan. Terus dan generate-nya tuh lumayan kenceng gitu loh. Kayak Ferrell tuh lu naruh berapa USD rel di Binance Savings? Just like a couple of months ago I put 1,400 ya kan. Jadinya kayak like around kayaknya 1 month or more gitu. Kayak gini deh. Kalau seandainya $1,400 USD, you will get around $0.21 per day, roughly.
Sumpah, itu kayak money printing gitu. Nah, itu yang ditanya. Itu penggandaan uang sih. Parah. I mean like it is gitu loh. Mungkin kayak gimana ya? Maybe the reason for that itu kan BUSD is like USDT tapi like Binance oriented kali ya. Jadinya like the penggandaan duit uangnya itu ya karena berdasarkan literal money printing dari Powell itu, dari si J Powell gitu. Jadinya udah printing di J Powell ya printing di Binance gitu loh, maybe. Pakai Binance Savings rasanya kayak apa? Lu punya Kanjeng Dimas, coba di kripto gitu. Bener. Gue nggak pernah tahu sih kalau itu sebanyak itu. Jadi itu kan tergantung nggak sih? Itu kan 6% kan ya, yang 1,004 dapat 21 cents per day-nya itu kan kalau saya 6%. Sekarang tuh 5%. I don't know why. Kalau nggak salah turun IPR itu gara-gara ini nggak sih? Apa? Karena BSC orang mulai pada buyback altcoin, kan altcoin mulai pada meledak lagi nih. Kayak gituan sih. Tapi ngerti. Tapi jujur nih, apa Mega selama megang altcoin yang ada di BSC, jagoannya apa? Jagoannya apa tuh? Gua jagoannya Cake. Selain Cake, terus ini gua ada yang baru namanya Bani. Oh, Bani. Great selling gua bang. Iya deh yang jual coba $11. Terus anjir sakit gak sih? Iya, tapi itu semuanya turun terus. Oh semuanya banget yang lo jual. Semuanya banget yang lo jual. Exchange ke BUSD taruh di savings gitu. Terus like terus besoknya meledak dia ngomel sama gua. Tapi kayak kalau udah profit ya udah lah ya. Enggak sih, dia beli di top sih. Dia beli di top sih, dia beli di $17, terus turun $9, panik, naik ke $11. Ya udahlah gua cut loss gitu. Kagak. Sebenarnya gua kagak cut loss. Jadi kan $17, turun jadi $9. Bought a dip gitu kan. Terus naik lagi jadi $11 gitu. Terus gua lihat total $50 apa profitnya, ya udahlah gua pull out gitu. Takut gue pikir turun gitu loh. Kan ada lower high sama lower low gitu kan. Lower high, lower low, pikirnya turun lagi. Di zoom gitu. Pak, di zoom dulu chartnya Pak, di zoom. Masalahnya di zoom pun tuh naik turun gitu loh. Kan koin baru gitu loh. Kan koin baru gitu. Nggak tahu. Iya. Gue kayaknya ngejual itu pada saat Ethereum udah keluar apa? Yang layer 2 solution yang keluar apa? Dia udah pokoknya gas fee-nya udah nggak gila. Gue baru ngejual Cake. Terus gue mau pergi liburan. Apa kalau dari menurut gue nih, kalau buat Ethereum sendiri, menurut gue yang gue tunggu nih ini nih mainnetnya Ethereum yang 2.0 kan katanya Juli nih. Kalau beneran Juli, tapi katanya taunya Juli 2025. Iya, udah dari 2 tahun yang lalu ngomongnya sama mulai bingung gue sama Vitalik ke. Kayak Jokowi dia. Iya, banyak perfeksionis kayak. Iya, jadi apa kalau beneran Juli 2021 ini Ethereum 2.0 mainnetnya launch, gue kan udah staking 1 ETH di Anchor kan. Nah, kalau misalnya mainnetnya udah launch dan gas fee-nya tuh yang dari ratusan gue bisa jadi kayak 0, berapa gue gitu. Skui sih gue balik lagi main DeFi Ethereum, muter-muter duit aja tuh. Iya. Karena tapi kendala gas fee ada yang sempat mikir gini nggak sih? Kalau misalnya kita let's say gas fee-nya murah nih cuma 1 gue, tapi kalau harga koinnya naik mulu kan mahal-mahal juga sih ya, benernya ya. Iya benar. Iya, kemarin tuh kayak si siapa dia namanya? Si CZ waktu harga BNB naik dia terus ini nge-subsidi gitu, jadi kayak tinggal setengah harga. Harga gasnya. Tapi ini sih
NFT-nya BSC jelek kalau menurut gua. Ya, emang nggak ada sih menurut gua. Ada. Maksudnya ada. kan yang make emang kayak rakyat jelata ya, jadi kayak Bukan masalah jelek marketnya atau market NFT-nya as overall gitu, enggak. Maksud gua dia jeleknya adalah sistem minting NFT-nya itu nggak ada kayak sistem pembagian royalty-nya gitu. Kayak gua kan pakai Bakery Swap. Gua jual iseng, gua jual apa tuh rel kayak foto ya pokoknya No. foto tidak baik itu ya gitu. Adalah art. Art. Art ya. Positif ya art ya, jadi gue jual 2 gitu kan buat ngetes. Jadi sebelum karena kan gue mau launching gue punya community musik, tapi gue pengen ngetes dulu. Dan nyata cuma dibeli 10 cake, nggak ada copywriting royalty-nya gitu loh. Kayak gitu biasa dong Pak. Itu di mana by the way? Itu di Bakery Swap gue jual. Oh. Dan gue cuma dapat juga cuma tahu dia sih. Dan gue cuma jual tuh 9,5 dapat 9,5 bag satunya, dan gue punya 19 ya Bang ya? Ya total 19 lah. Tapi gas fee-nya nggak worth it Pak bakarnya. Oke, enggak. Kenapa tuh panas? Lalu ngakaknya terlalu intens. Udah sabar. Tapi Mega sendiri punya teman kripto yang teman di dunia kripto gitu yang ibaratnya dia tuh punya porto ibaratnya dari dia cuma modal kecil tiba-tiba meledak jadi kayak tiba-tiba dia jadi miliarder gitu-gitu. Jadi whale. Iya jadi whale gitu. Ada sih. Oh, gue tuh kayak campur-campur. Ada yang kayak dia early adopter, terus kayak dapat jadi banyak gitu kan, kayak dia punya BTC. Terus ada juga yang kayak dia mining, ada juga yang kayak dia dulu di scam, hilang dah 300 BTC. Kayak gitulah. Kayak 300 BTC semua. Iya 300 BTC 2014. Tuh Rel, kita nggak ada apa-apanya Rel. Oh my god. 18 million bucks. Oh my god. Dia kalau oh my god. Kayak dia udah trauma sama kata-kata mining gitu. Kayak staking dong. Gitulah. Jadi kayak semua orang banyak. Kita nggak ada apa-apanya ya. Gue pikir kita hilang stake wallet aja udah sakitnya minta ampun gitu. Oh iya, di true story ya. Jadi gue sama Feral tuh gembor-gembor sama gue, nyoba stake wallet yuk, nih platform staking gitu katanya. Terus katanya BTC-nya bisa landing, dapat APR-nya tuh berapa persen per hari gitu kan. Nah, terus dia juga terima Dogecoin kan. Nah, terima Dogecoin, ya udah, karena gue nggak berani naruh BTC gue dong. Gue bukan orang idiot yang langsung ngedigen mod gila gitu kan. Ya udah, akhirnya gue taruh Dogecoin gue. Gue taruh Dogecoin gue waktu itu 7.000 Doge gitu kan. Waktu itu kan Dogecoin tuh cuma 20 perak rupiah gitu. Jadi gue pikir cheap lah, ya udah taruh gitu kan. Ternyata setelah 3 bulan walletnya berjalan, tiba-tiba aplikasinya tuh di Play Store mati. Kayak mati permanen gitu, terus di websitenya diblokir gitu, jadi IP addressnya kayak tahu kalau kita buka website terus ada iya kayak gitu, kayak DNS problem bla bla bla. Nah, dan besoknya setelah kejadian itu beritanya ada di Cointelegraph a new scammer like BitConnect
2.0 stack wallet. Bah, ceming gua sama Feral langsung. So yeah, sumpah, like 0.1 BTC was in there. Aduh, lumayan ya. Damn. It was like what, $600 dulu. Zero. Dulu masih 600. Ini tahun berapa ya? 2019 nggak sih, Rel? Iya. 0.1 Iya, 2019 like around early 2020 nggak sih, like during the crash. Iya, gara-gara like, shit. Per orangnya nggak mau sih kayak ngasih nge-stake BTC atau semacamnya, kayak BlockFi itu kan kayak lo bisa kan naruh BTC terus kayak dapat interest gitu-gitu. Terus kayak semua orang kayak lo kenapa nggak kayak gue, kalau misalnya USDT nggak apa-apa lah, kayak stable sih udah gue berani taruh. Cuman kalau BTC kayak nope. Kayak hands off my stuff. Ibaratnya kayak apa, itu kita kalau seandainya Celsius tuh baru bagus. Kenapa? Kayak ibaratnya ngelandingin BTC tuh ibaratnya kayak emas lu nih, lu udah pegang fisiknya, tiba-tiba lu bikin surat utang emas, lu kasih ke orang gitu loh. Terus emasnya dibawa orang. Iya, itu. Iya, terus emasnya langsung dibawa orang, langsung disimpenin gitu. Tapi Mega sendiri pakai platform interest lending gitu nggak sih? Kalau kayak Celsius, terus apa kayak BlockFi. Kalau gue sendiri pakai Mat Wallet. Kalau gua. Oke. Kalau gue tuh sekarang kayak gue paling staking doang sih, staking kayak Frontier buat Harmony, terus apalagi ya itu Zilliqa juga gue staking. Kalau lending gue udah enggak sih, dulu gue sempat pakai BlockFi, cuman tuh gue keselnya pakai BlockFi, dia tuh kalau misalnya kita mau nge-withdraw ada security hold-nya gitu, jadi kayak bank, jadi kayak aduh gue udah nggak mau pakai bank aja. Buat pakai kripto gitu kan, kayak terus kesini dikasih ginian lagi, jadi udah males. Tapi kalau gue pakai Mat Wallet. Mat Wallet itu kan dia semacam MetaMask juga, tapi dia ada dua versi. Jadi ada wallet yang centralized-nya, yang kayak apa, kayak Binance Savings gitulah modelannya. Jadi lu bisa nge-stake Polkadot, nge-stake BTC, terus nge-stake Tron, Cosmos segala macem. Dan itu nge-stake-nya APR-nya digedein. Jadi kayak misalnya nge-stake, dia nyebutnya tuh virtual proof of stake sih, konsensusnya. Tapi kalau pas gua baca di mediumnya, itu basically lending. Jadi dan uniknya adalah di situ kan nge-VPOS BTC apa harganya itu dia punya APR-nya itu 10%. Ya kan? Gede dong. Tapi sebenarnya itu bukan 10%. Jadi itu dibagi 5% buat minting BTC-nya, Satoshi BTC-nya. 5%-nya lagi itu buat dapat reward tokennya wallet mereka, Mat Wallet, Mat Token. Dan itu gokil banget. Gua dulu cuma modal 100.000. Gua beli token dia kisaran kayak cuma 30 Mat. Dan sekarang itu harganya 1 Mat token dari $0,01 jadi $3. Iya, dia udah kayak SafePal kan? Iya, dia sama kayak SafePal. Jadi pas kemarin kan Mega nawarin gue pakai SafePal nih, bagus. Pas gue buka, gue udah ada Mat Wallet nih gitu kan. Exactly the same. Double dong gue. Gue mah pakai SafePal cuman buat dapet airdrop aja. Iya sih, airdropnya kenceng sih. Kayak dia ada si wallet holder offering itu. Kemarin kan dia pertama itu ngasih TKO. Dan itu TKO kayak gue dapet lebih banyak dari airdropnya itu daripada gue beli ini launchpad di Binance.
Tapi launchpad di Binance juga kenceng juga kok rate-nya. Wah, itu rame sih, kayak rame banget. Kayak gue cuman jatuhnya kan kayak orang semua naruh di situ kan. Terus lo cuman bisa dapat regardless lo naruh berapa, lo cuman dapat kayak share pool lo gitu. Jadi kayak misalnya lo naruh $1.000, sedangkan poolnya ini $10 juta, lo cuman dapat kayak seupil dong. Tapi untuk seupil rate-nya kenceng sih. Kayak ini kan yang launchpad terbaru kan TLM nih. Jadi kayak NFT gamingnya di ekosistem BSC gitu kan. Jadi kayak game-game spaceship gitu. Nah itu tokennya TLM. Dia punya supply kan 10 M kok nggak salah total supply-nya. Nah yang dibuka di Binance tuh cuma sedikit kayak 30 juta total poolnya gitu dah. Gue cuma naruh 800 hampir $900 lah. Itu sehari. Itu by the way, itu nanti dihitungnya gimana? Jadi dia dihitungnya kayak savings juga sebenarnya kalau ikut launchpad di situ. Coba bedanya kalau misalnya kita naruh stablecoin di savings biasa, kan rewardnya ya sama stablecoin kan. Kalau ini kita naruh kayak di savings launchpad, nanti rewardnya token itu. Ini ibarat kayak yield farming gitu kan ya? Ya, jadi kayak yield farming cuma centralized gitu sih. Oke. Coba lihat di chatnya gitu, di chatnya, Zoom chat. Di Zoom chat, apa nih? Foto, oke siap, foto. Fotoan. $2,000 to BTC itu sama dengan 0,0000000, nggak ada nilainya sama sekali. Parah. Soon ya, BTC will be so valuable. Dolar nggak ada apa-apa. Iya, kayak kita ngomongnya udah nggak 0,000 lagi, kita ngomongnya udah satoshi kayak. Iya, satu ribu satoshi gitu. Tapi katanya emang goalsnya kan kalau BTC udah jadi international reserve gitu ya. Dia tuh bakal satu SAT itu $1 dipatoknya gitu rencananya. Anjir. $100 juta satu BTC. Iya. Ya punya 0,01 udah bagus ya. Udah alhamdulillah gitu. Lulus dada gitu. Goalnya itu kayak gue baca di mana ya, pokoknya tuh kalau 21 juta BTC dibagi jumlah manusia di bumi ini, itu satu orang cuma bisa punya 0,028 BTC. Jadi kalau lo udah punya lebih dari itu kayak elit gitu ya. Nah, udah you're set for life. Saya cuma punya 0,01 Pak, miskin saya Pak. Saya nggak punya BTC Pak, saya lebih miskin lagi. Cuma kalau di USD. Waduh. Emang kalau sumpah deh, Mega harus coba sih taruh. Misalnya nih kalau lagi cut loss udah siap take profit terus tiba-tiba bear market, coba ya taruh di itu Binance Savings stablecoin. Binance Savings. Iya. Terus dibawa pergi. Itu dibawa pergi sama si Chang Peng Chao. Sebenarnya enggak loh, kayak Binance Saving itu I already see it, it's like ridiculously awesome gitu loh. Apparently their locked in assets itu already more than $3 billion in assets locked gitu. Wah. Dan makanya ini banyak banget ya. Iya. Kenapa? Iya, duitnya banyak banget. Iya. Nah, makanya Binance ketika si Coinbase IPO kan, kemarin kan dia udah IPO tuh. Si Binance tuh ngerosting Coinbase. Kita nggak perlu ini kok dana tambahan dari investment orang buat jadi perusahaan. Iya, karena mereka udah muterin duit banyak banget gitu Binance gitu kan. Ya makanya kayak they're just so OP gitu loh Binance. Binance OP.
Cuma emang kendala image karena dia Chinese company sih sebenarnya. Jadi meskipun udah trustful dan kantornya Binance udah pindah di di Malta ya, buat ngindarin kontrol pajak di Cina, tetap aja orang ngelihat figurnya, oh, it's Chinese company still gitu. Mom, don't you think we should start our thing? Which thing? Jadi kita cuma ngobrol doang nih. I thought we're gonna be like, upload video, whatever. Ini gue screen record sih. Hah, sumpah? Oke. Oke. Gue screen Untung record. gue foto gue doang. Wait a minute, wait. Holy shit, so my face isn't there? Oh fuck, no. Lah. No. Pusi ya, ini ngapain sembunyi-sembunyiin muka. Oh, come on, man. You didn't tell me. God damn it. Okay. Nggak apa kan muka ganteng terlihat sedikit gitu kan. Jadi intinya kayak gini sih. Let's say if you like have what, $5 million, which we all aspire to have, ya tinggal taruh aja tuh di BUSD savings. You're already set for life. For life. Enggak sih, kalau gue taruh apa ya? Gue kalau punya $5 million, kalau misalnya 6% doang tuh kayak, gitu, kayak pasti gue mikirnya kayak, there are more gitu. Apalagi gue kebiasaan kayak yield farming yang kayak ratusan persen per tahun gitu. That's true. Apa itu banking? Ya, cuma apa itu banking? Apa itu banking ya kan? Apa itu interest? Apa itu deposito gitu kan ya? Cuy. Abis di fee dong udah. Iya. Tapi funny fact ya, bapak gua kan dulu orang bank, ya kan? Dan gua kasih lihat tentang yield farming, lihat APR sampai 2 juta % gitu. Bingung. Dia langsung kayak questioning gitu, itu dananya dari mana, gimana cara muterinnya segala macem. Dan ya, tapi gue bukan nanya ke Mega doang ya, gue nanya ke lu berdua sih. Kalian berdua tuh ngerti nggak sih konsep cara muterin dananya yield farming itu dari mana? Nggak ngerti sih gue. I mean, don't ask me. You're the crypto expert here. I'm not that menurut fucking gue nerd. sih kayak di belakang tuh dia bisa juga di landingin, bisa dipakai macam-macam sih. Kayak kan gue di sini juga gue ada freelance sama startup blockchain ya. Terus kita tuh sempat mikir yang kayak mau bikin kayak yield farming gitu. Nah, in the background gimana cara bikin APY-nya tinggi itu ya tinggal kayak udah either di landingin atau kayak ditaruh di aset yang lain selain kripto kayak gitu sih. Jadi itu macam-macam banget kayak, dan lebih yang kalau misalnya dia liquidity pair itu dari ininya doang sih, volume orang nge-exchange asetnya. Ini gue kasih itu sepengetahuan gue doang sih. Cuman kalau lu tahu mungkin. Ini gue kasih tahu ininya ya. Jadi sebenarnya kenapa yield farming itu jadi short term gains itu menguntungkan banget. Sebenarnya ada hubungannya sama DEX, kayak Uniswap, Pancake gitu-gitu. Jadi setiap orang bangun liquidity pool, ya kan? Liquidity pool di DEX itu kan punya satu kekurangan. Kalau misalnya ada token A, token B kan. Misalnya token A nilainya lagi tinggi semua nih, ya kan? Pasti dia jual ke token B dong. Nah, jomplang kan supply-nya nih, jomplang. Nah, supaya supply-nya itu tetap rasionya 50-50, di supply yang berlebihan di B ini diputar dimasukin di vault. Nah, vaultnya ini itu yang dipakai buat muter dana orang-orang yang di yield farming naro vaulting itu. Jadi jadi misalnya kayak misalnya kelebihan token B, kekurangan token A.
Nah, token A-nya nih biar bisa sama kayak token B, dia minta di platform vaulting yield farming, gue butuh token A nih buat liquidity pool-nya kagak jatuh nilainya. Kayak gitu. Makanya APR ya bisa sampai jutaan karena kan kayak misalnya lu trading di DEX gitu kan. Misalnya shitcoin lah lu beli yang cuma harganya 0,00 sekian dolar gitu kan. Sekali orang beli itu kan biasanya bisa sampai puluhan ribu, ratusan ribu token yang shitcoin itu kan, karena murah gitu kan. Nah, supply-nya dibanding liquidity pool-nya terhadap stablecoin atau token native blockchain-nya gitu. Misalnya kalau kayak di Uniswap kan token native-nya pakainya Ethereum kan. Nah, kita kebanyakan beli token shitcoin-nya Ethereum-nya jomplang gitu kan. Jomplang, nah ini Ethereum-nya harus diisi apa nih gitu loh. Oke. Gitu. Gue ngertinya kalau kayak gitu lebih ke impermanent loss-nya, tapi mungkin kalau emang di platformnya mungkin emang ada hubungannya sih. Iya, jadi makanya kalau di sini ada yang pernah pakai Uniswap V1 nggak? Nope. Nggak pernah. I think maybe itu pas waktu gua mau trade Ethereum ke shitcoin STA. Jadi kan pas waktu I was like browsing on the internet kan ya, ngeliat itu, wah koin ETF gitu. Dia pikir kok saya koin ETF bagus nih, kan stabil gitu naiknya, ya kan, all around stable kan. Nah, gue beli tuh seret gitu. Ya jadinya that's the only time when I use Uniswap V1 kayaknya. Tapi sampai sekarang shit. Tapi gini sih, gue tadi kan gue bilang kan, gue pernah bakar gas fee karena yield farming kan, 6 Ethereum tuh. Nah, waktu itu zamannya masih Uniswap V1. Pantesan ya. Dan zaman dulu kan balance antara DEX ke yield farming itu kan belum ada. Jadi ya kalau misalnya lagi demand tokennya tinggi, ya udah gas fee-nya bubble, duit lu hilang gitu loh. Oh gitu. Iya. Makanya mereka upgrade. Nah ini upgrade ketiga kan sekarang yang V3. Kayak gitu. Tapi ini ngomong-ngomong kayak apa sih? Just for what you call it, for shits and giggles questions gitu. Ini Kak Mega, why do you have your CryptoBabe account sebenarnya? Ini apakah mau raise awareness or something like that kah? Or just for shits and giggles? Benernya sih shits and giggles sih. Oke. Jadi kayak Enggak. Dulu tuh kayak gue tuh mau nyari nama username tuh kayak semuanya udah ada yang make gitu. Kan gue nggak mau pakai nama gue sendiri, jadinya kayak apa ya, nama yang ada nama kriptonya gitu. Terus habis itu kayak ya udahlah, kita waktu itu brainstorming, gue cewek sendiri gitu kan. Jadinya tuh cowok-cowok tuh pada yang kayak, lo jangan yang kayak terlalu feminis gitu namanya gitu kan. Terus kayak terus karena nanti kayak yang cowok tuh pada bakal kayak apa sih ini gitu. Terus jadi tuh dibikin yang kayak yang buat cowok tuh kayak ini tuh friendly juga gitu. Akhirnya kayak ya udah dibikin lah itu. Jadi kayak tada. Oke. Tapi ya judging from the post, it kind of, you also have a fair amount of following, like around how many thousand? 1,000 is it? Ya kan ya? Ya pokoknya in the thousands lah. And I'm pretty sure itu kayaknya a lot of people indirectly you are spreading awareness about crypto. So which is good sih. Something unintentional became something valuable. Jadi crypto influencer gitu kan. Gue mah lebih ke meme aja sih, kayak orang-orang tuh pada minta yang kayak jelasin gue ini dong itu, kayak ya gue pengen sih ngejelasin kan, kayak
satu gue rada awkward gitu kalau misalnya kayak lagi ngerekam video. Habis gitu kayak kedua mager ngedit videonya. Jadi kayak gue paling suka kayak live. Jadi kayak live tuh gue ya udah, gue pertanyaan apa gue jawab apa, terus ya udah. Tuh kalau seandainya kami gak bikin YouTube channel ya namanya Cika Crypto aja. Terus kena copyright dari ribut dah sama Ciko Crypto dah. Tapi ngomong-ngomong beef antar crypto influencer ya, Ciko Crypto tuh dulu pernah nge-beef sama Ivan Ontek loh. Jadi nge-beefnya tuh gara-gara apa ya, dia punya konten. Jadi misal si Ivan tuh nge-review konten yang di-review sama Ciko Crypto duluan, kayak hidden gem gitu. Dan itu timingnya tuh bisa kayak sehari setelah si Ciko upload gitu loh. Dan itu bukan sekali dua kali, sering gitu loh. Jadi si Cikonya kayak nuntut pihak YouTube-nya, coba dong nih Ivan Ontek-nya diusut gitu. Kayak gitu. Dipikirnya plagiat gitu ya? Iya, dipikirnya plagiat gitu. Tapi emang ternyata enggak. Ternyata mereka berasal dari source Twitter yang sama gitu loh. Oh. Jadi ya udah gitu. Oh iya, ini Mbak Mega bentar lagi mau udahan ya? 5. Ini udah jam 9 di sini. Hah? Jam 9. Kalian di Bali, Pak. Oh iya, waktu Bali. Saya lupa. Iya, di kita jam 8. Iya. Iya, kita jam 8 di sini. Waktu Indonesia trading. Oh, iya. Betul, waktu Indonesia trading. Tapi speaking trading kripto ya, nggak bisa kalau waktu pagi hari, waktu Indo tuh nggak bisa, jelek marketnya. Nggak bisa. Harus jam 2 pagi gitu. Ya ngomongin soal midnight trading itu ada anak kuliah di kampus saya di kampus gue sama Imam ini. Jadinya kan sebenarnya gue sama Imam kan kenal karena kita kan satu kampus ya kan. Jadinya Imam ini senior gue. Nah, kita tahu ada satu anak junior gua sama juniornya si Imam ini trading kripto sejak tahun 2015. All in tuh semuanya di Bitcoin ya kan. Nah, dia trading sampai punya 8 Bitcoin. Dan paling sedihnya dia tuh jual pas waktu akhir 2019. Kosannya dia hodl aja. Ajir. Mungkin dia nggak usah kerja Rel. Ini kalau mainannya what if kayak udah nggak ada habisnya sih. Kayak gue juga what if kayak gue nggak ngejual gini gue gitu. Iya. Kayak. Tapi emang setiap orang punya resikonya masing-masing sih. Kadang. Iya. Sebenarnya gue yang paling gue benci itu lu ketika lu trading terus habis itu tiba-tiba ada mental pressure gitu, butuh duit buat apa gitu, padahal lu tahu nih chartingnya belum saatnya buat jual gitu. Dan so it's more to the paksa paksa cut gitu ya, terpaksa cut karena lu butuh duit gitu loh buat ya something lah gitu ya. Dan itu pengalaman gue pribadi sih, jadi kayak agak nyesel gitu, kayak abis tapi ini gue buat biaya hidup tapi marketnya salah gitu. Wah gila, itu regretnya bisa 2-3 hari gitu loh. And especially judging from your explanation ke gue beberapa waktu lalu, it was before the bull run ya kan, sebelum koinnya naik ya kan ya. Ya parah sih. Iya sih. Dulu Anchor itu harganya cuma 70 perak, ini 70 perak rupiah. Gua jual di harga 200 perak. Nyata sekarang udah 3.000. Harganya samaan sama Harmoni. Sedih. Ya karena demi bayar listrik, Pak. Iya. Nggak apa-apa cuy, kita we have our future chances.
Oh iya jelas. Dan menurut gua kayak kalau lo nggak belajar dari kesalahan lo, kayak ya kayak gitu terus aja, in the future bakal melakukan hal tersebut gitu. Jadi kayak ya udah kayak dibawa santai aja gitu, kayak duit bisa dicari lagi. Iya benar, that's very right, benar sekali. Gue jadi gimana gitu. Ya udahlah, Desentra boys. Iya, makasih loh Mega. Makasih Kak. Iya. Ntar kita ngobrol lagi ya. Iya pasti. Future content nanti lah. Iya, lagi kita ngobrol-ngobrol. Iya. Ntar boleh kita kali di live. boleh kali bawa teman-temannya Mega juga yang biasa bahas kripto di Bali, ikut podcast kita juga ngobrol-ngobrol. Kita berdua nih emang murni cuma suka invest di kripto tapi bego gitu sayangnya gitu. Jadi cuma belajar. Ntar gue cari dah. Iya, thank you. Thank you. Yeah. So I just want to say thank you, your crypto babe, for coming to our podcast for today. And with that said, Desentra boys signing out. Thank you. Set.